Siapakah engkau? Kira-kira jawaban kita apa? Kalau ditanya, siapakah aku? Siapakah diriku? Siapakah engkau? Jawaban kita apa? Apakah kita berkata kita orang yang paling hebat di dunia ini? Atau kita berkata, aku yang paling rajin di kampus ini? Atau mungkin berkata, aku yang paling pintar? Mungkin ada yang mengatakan, aku yang paling cantik di sini. Atau, aku yang paling berkuasa di kampus ini. Atau, aku yang paling hebat. Aku yang paling ganteng di sini. Aku yang paling banyak gelar di sini. Lalu yang lain bagaimana? Apakah kita memandang hidup kita seperti itu? Coba kita tanyakan kepada diri kita, siapakah aku? Zaman kita saat ini adalah zaman pencitraan diri. Orang berlomba dikenal. Orang berlomba untuk diikuti. Orang berlomba untuk dipuji. Bahkan pelayanan pun bisa berubah menjadi panggung popularitas. Kita ingin semua orang ingin dikenal. Kalau kita gunakan media sosial, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai WA juga, TikTok orang diciptakan. Kita diajar, ayo bangun namamu, bangun brandmu, kumpulkan followers, cari panggung. Bayangkan kalau orang membuat di dalam media sosial seperti ini, apa perasaanmu? Tapi kalau orang membuat seperti ini, senang sekali, apalagi semakin banyak followernya. Bahkan pelayanan sekarang berpusat kepada manusia. Lebih menyedihkan, nama pembina dibesarkan, figur pemimpin diagungkan, popularitas dikejar. Inilah keadaan zaman kita pada saat ini. Tapi kontras dengan semua yang terjadi di zaman ini, kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis. Waktu dia mengatakan sangat berbeda dengan itu. Ia besar, tetapi tidak mencari kebesaran. Ia berpengaruh, tetapi menolak kemuliaan. Ia diikuti banyak orang, tetapi terus berkata, bukan aku, kepada dia, bukan aku. Yohanes tidak menarik orang ke dirinya, tapi Yohanes Pembaptis menarik orang untuk melihat Kristus. Kita akan belajar tentang firman Tuhan ini. Coba kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. 19 sampai 28, saya akan bacakan kepada kita. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang yang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah Nabi yang akan datang? Dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu?
Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya 40 ayat 3 itu. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yesus membaptis. Dan jangan mencari pengakuan pelayanan. Aku lakukan ini supaya apa? Supaya dipandang hebat. Aku lakukan ini supaya apa? Untuk apa aku lakukan ini semua? Para mahasiswa, bukan kamu pusat. Hanya Kristus yang harus ditinggikan. Bukan diri kita, bukan kehebatan kita, tapi hanya Kristus yang harus ditinggikan. Lewat apapun yang harus kita lakukan. Kita lihat ketika didesak Yesus, Yohanes memahami panggilannya. Ketika dia didesak, ia berkata, kalau dipikir, siapa dirimu? Dia hanya mengatakan, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Perhatikan, dia tidak mengatakan, aku seorang nabi besar. Aku hanya suara. Bayangkan, Dia nabi besar. Yesus mengatakan dia yang terbesar nabi di PL, tapi dia katakan aku hanya suara. Hebat sekali hamba Tuhan ini. Padahal dia sangat dikagumi banyak orang, tapi dia mengatakan siapakah kau? Aku hanya suara. Yesus itu Logos, Yesus itu Mesias. Dialah firman Allah. Aku hanya suara yang begitu bersuara hilang dan tidak perlu diingat. Aku hanya suara. Dan Yohanes sangat meninggikan Kristus. Yesuslah juru selamat. Yohanes menuju kepada Yesus sendiri. Pencipta besar. Kita hanya penyampai firman Tuhan. Bukan kreativitas kita yang menyelamatkan orang, tetapi firman Tuhan. Dikatakan dalam Roma 10:17, iman datang dari pendengaran akan firman Allah. Kita mengatakan sola, reformasi mengatakan sola scriptura, hanya oleh iman. Sebagai aplikasi hari ini karena gereja bisa tergoda, pelayanan itu sebagai hiburan, pelayanan sebagai strategi marketing, pelayanan sebagai sensasi. Tetapi Tuhan memanggil kita hanya untuk satu hal, untuk menyampaikan firman Tuhan dengan setia. Tuhan sadari hari ini, jangan cari popularitas, tapi sampaikanlah firman Tuhan. Jangan cari sensasi, seolah-olah sensasimu tentang strategimu, kamu berpikir kita bisa menyelamatkan orang. Hanya firman Tuhan yang akan menyelamatkan. Panggilan kita adalah hanya suara. Kita hanya mendengarkan firman Tuhan. Yang terakhir, Yohanes meninggikan Kristus. Di tengah dipertanyakan, kalau kau bukan Mesias, kalau kau bukan Nabi, kalau kau bukan Elia, kenapa kau mau baptis? Jawabnya,
Ini ironis sekali. Yang bertanya itu, dia katakan seperti ini. Di tengah-tengah kamu berdiri yang tidak kamu kenal. Siapa yang datang itu? Yang datang itu adalah ahli agama. Siapa yang datang itu bertanya? Yang datang itu adalah orang yang rajin beribadah. Siapa yang datang itu? Orang itu adalah yang hafal dengan Taurat. Orang Yahudi membuat Taurat yang 10 itu sampai 615 aturan. Mereka hafal dengan semua itu. Mereka hebat, mereka rajin berdoa, bahkan mereka rajin berdoa di jalan-jalan, dan mereka dipuji banyak orang. Mereka hebat. Tapi Yohanes mengatakan, engkau tidak mengenal Yesus. Yesus ada. Kamu rajin, kamu berdoa, kamu mengerti Alkitab, kamu ikut banyak hal, tapi Yohanes mengatakan, kau tidak mengenal Kristus. Yohanes mengatakan seperti ini, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mengerti kan? Ini kan membuka tali kasut itu tugasnya seorang budak. Ya, itu tugas seorang budak. Yohanes mengatakan untuk membuka tali kasutnya Yesus pun dia tidak layak. Artinya untuk jadi budaknya Kristus pun Yohanes Pembaptis mengatakan aku tidak layak. Dan pengenalan ini, bayangkan untuk jadi budaknya pun aku gak layak. Betapa agungnya Yesus yang diceritakan di firman Tuhan ini, kita gak layak. Yohanes yang begitu sangat besar sekali pada waktu itu, dia katakan aku tidak layak untuk jadi budaknya, untuk membuka tali sepatunya pun aku gak layak. Kamu anggap dirimu siapa? Yohanes yang begitu sangat hebat mengatakan aku gak layak. Aku mau sampaikan hal ini. Semakin kau mengenal Kristus, semakin kita harus ke bawah. Kamu mengatakan kamu kenal Kristus, biarlah Tuhan yang semakin ditinggikan dalam hidup. Sebagai aplikasi, kita aktif di pelayanan. Setiap Jumat kita pergi ke gereja melayani. Tapi apakah kita mengenal Yesus? Kita melayani, kita berkhotbah, kita ikut gereja, kita rajin berdoa. Bagus sekali. Di sini begitu banyak ada mahasiswa yang begitu rajin berdoa. Bagus sekali. Tapi pertanyaan saya, kamu kenal Yesus? Apakah kau sungguh-sungguh mengenal Yesus dalam hidupmu? Siapa yang kamu cari? Siapa yang kamu layani? Untuk apa kamu melakukan semua itu? Supaya kamu dipuji? Supaya kamu dipandang hebat? Supaya kamu dipandang rohani? Untuk apa kamu semua lakukan itu? Kamu kenal Yesus? Apakah Yesus yang kamu tinggikan dalam hidupmu? Jadi punya rajin membacakan untuk apa semua itu? Untuk Kristus. Apakah untuk Kristus ditinggikan atau aku yang ditinggikan? Saya bertobat ya. Jadi aku yang duluan bertobat ya. Apakah aku lakukan semuanya ini agar aku dipuji? Betapa sia-sianya kalau aku lakukan semuanya ini. Apakah aku lakukan ini supaya populer? Mari kita baca ayat yang terakhir, Yohanes 3 ayat 30. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Coba lihat dalam bahasa Inggrisnya, saya suka dengan bahasa Inggrisnya. Dia buat terjemahannya seperti ini.
must increase, but I must decrease. Tapi kata must-nya itu gak ada dalam teks aslinya. He must increase. Dia harus bertambah, tapi but I decrease. Hanya di saat saya tidak ada apa-apanya, Tuhan ditinggikan. Hanya di saat bukan untuk diriku, Tuhan ditinggikan. Hanya pada saat Kristus ditinggikan, aku gak ada apa-apanya. Pada saat kita ada apa-apanya, Kristus direndahkan. Tapi pada saat kita memandang kepada Kristus, hanya melakukan itu untuk Dia, kita tidak ada apa-apanya. Yohanes mengatakan, membukakan kasurnya pun